Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau siang hari ini kami boleh berada kembali di dalam rumah-Mu. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Tidak ada seorang pun yang Kau tinggalkan Tuhan. Tidak ada seorang pun Kau biarkan kami berjalan sendiri. Tetapi Engkau Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing kami. Sehingga jalan langkah-langkah ke depan kami percaya bahwa sesuatu yang baik yang terjadi, sesuatu yang luar biasa yang Engkau sudah sediakan di dalam kasih karunia-Mu, umat-Mu boleh mengalami semuanya. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah di tengah kami, urapi semua pendengar yang setia dan jemaat-Mu, sehingga kami boleh menangkap isi daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom yang terkasih, pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada siang hari ini. Amin. Ya, banyak yang memakai kesempatan di hari-hari libur semenjak daripada hari kasih sayang maupun the Chinese New Year. Mereka selalu mengadakan something pertemuan, bahkan di tengah-tengah keluarga mereka boleh bersuka cita. Tetapi kita mau yang hadir di sini kita bersuka cita selalu bersama Tuhan Yesus. Amin. Karena setiap hari adalah milik dari Tuhan Yesus. Amin. Yang terkasih, hari ini tema khotbahnya adalah mengalami kasih karunia Allah. Apa itu yang sebenarnya yang dibilang kasih karunia itu yang terkasih? Kasih karunia adalah pemberian daripada Tuhan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Ya, tapi oleh karena itu disebutkan kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah pemberian daripada Tuhan Yesus. Grace atau anugerah, ya, itu adalah keselamatan yang manusia tidak bisa memberikannya kepada sesamanya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan kasih karunia itu dalam hidupmu dan dalam hidup saya, ya yang terkasih. Seorang hamba Tuhan yang bernama John Piper, dia mengatakan, jadi kasih karunia itu tidak hanya diterima dengan iman, tetapi bertujuan pada iman kita. Jadi supaya iman kita itu dibangun, ya yang terkasih, supaya ada sesuatu yang luar biasa, kita fokus bahwa apapun yang ada di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus itu yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Ya, oleh karena itu yang terkasih harus diakui bahwa di sepanjang perjalanan hidup saudara dan saya, ya, kita itu adalah anak-anak Tuhan yang beruntung karena mendapatkan anugerah keselamatan. Ya, di mana saudara dan saya sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Ya, makanya di gereja kita selalu adakan perjamuan kudus yang terkasih. Ya, dan perjamuan kudus itu bukan rutinitas ya. Tetapi kita ingat bagaimana keselamatan yang Tuhan Yesus bayar sampai di Kalvari supaya umatnya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, sungguh luar biasa. Ya, hanya karena oleh anugerah Tuhan saja yang terkasih. Ya, oleh karena itu saudara dan saya mampu untuk bersyukur. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi hidup Anda dan saya. Amin. Ya, jadi bukan dengan Anda berbuat baik itu menjadi syaratnya, tetapi itu adalah karena kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Ya, mari kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, jadi saudara kalau belum jelas Anda baca lagi dari ayat 8 sampai ayat 10. Ya, sedemikian rupa mengalami kasih karunia
adalah menerima anugerah, pengampunan, dan kekuatan ilahi daripada Allah secara cuma-cuma melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi bukan berdasarkan karena kita berbuat baik. Enggak ya. Ya, jadi perbuatan baik kita itu di dalam Alkitab malah dibilang sebagai kain kotor saja. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, saudara dan saya diselamatkannya. Ada amin yang terkasih? Ya, sedemikian rupa di dalam kasih karunia itu Anda akan merasakan ada kedamaian. Ada kedamaian dari Tuhan, ada rasa aman, serta apa? Saudara mampu mengatasi di dalam tantangan demi tantangan hidup. Ya, ada seseorang yang bernama Albert Einstein. Dia adalah seorang ilmuwan yang jenius. Pernah berkata bahwa ia ingin memahami, bisa mengerti akan pikiran Tuhan melalui hukum-hukum alam dan semesta. Ya, dia mau melihat itu melalui hukum alam, melalui hukum-hukum yang ada di sekitarnya. Ya, sekalipun dia dikenal sebagai seorang pemikir yang besar, ia tetap menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Ya, padahal seorang Albert Einstein itu adalah orang yang cerdas luar biasa. Ya, oleh karena itu yang terkasih, sebagai manusia, apakah saudara dan saya memiliki kerinduan ya untuk mengenal sesuatu yang lebih dalam, yang melampaui daripada pemahaman pikiran kita? Sering kali anak-anak Tuhan maupun pendengar yang setia memahami karya Tuhan Yesus itu sejauh pikirannya sendiri. Jadi mereka itu tidak mau menggali. Semuanya dibatasi, diatasi oleh kekuatan pikirannya sendiri. Menurut aku begini ya begini. Udah tidak mau belajar lagi. Udah tidak mau digali lagi. Ya. Jadi orang yang mengandalkan kepikirannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri seperti orang pakai kacamata kuda. Gitu. Padahal di dalam Tuhan Yesus kita tidak akan bisa mendalami sedemikian rupa apa yang menjadi pikiran Tuhan Yesus, apa yang menjadi hikmat daripada Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan mengatakan, carilah hikmat. Baca di dalam kitab Amsal. Ya. Di situ jelas banyak dikatakan tentang hikmat itu apa. Mintalah kepada Tuhan Yesus agar saudara dan saya diberi pikiran Tuhan. Ya. Pikiran Tuhan, pikiran ilahi. Ya, bukan dengan pikiran kita sendiri. Ya, yang terkasih, kita membatasi kuasa Tuhan dengan kepikiran kita sendiri sehingga semuanya jadi amburadul. Tidak ada satupun yang bisa memahami akan pikiran Tuhan. Ya, kecuali Anda memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu erat, maka Tuhan akan memberikan hikmat-hikmat tersendiri dalam hidup Anda dan saya. Ya, carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Kenapa kok dikatakan carilah Tuhan selagi dapat ditemui? Karena ada waktu di mana engkau tidak akan bisa menemui. Yang terkasih, ada waktunya. Pada waktu Tuhan mau menjawab daripada doa-doamu, kita lengah, kita nggak berdoa, ya, atau apa saja. Tetapi pada waktu engkau merindukan jawaban doa, kita mengejar Tuhan sedemikian rupa. Mari yang terkasih, hubungan dengan Tuhan Yesus, hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus harus disiplin. Setiap hari seperti Anda itu kalau makan makanan jasmani setiap hari, Anda harus makan sehari 3 kali atau sehari 2 kali atau apapun. Ya, demikian juga makanan rohani. Jangan lupa, jangan cuma makanan jasmani aja yang kita pentingkan, yang kita luar biasa, ya, menggebu-gebu antusias untuk makanan jasmani, tetapi makanan rohani kita dengan Tuhan kita kosong. Kita nggak bisa menerima hikmatnya, kita nggak bisa mengerti apa yang menjadi pikiran Kristus yang sudah diberikan untuk Anda dan saya. Ya, ayo yang terkasih. Ya, firman Tuhan adalah pintu bagi saudara dan saya untuk mengenal Dia. Bukan hanya sekedar mengetahui, ya, tetapi mengalami secara nyata. Nah, ini loh pentingnya. Anda membaca firman Tuhan, baik, bagus. Setidak-tidaknya ada pengetahuan yang masuk, Anda mengerti.
isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi tidak cukup hanya sekedar Anda membaca. Kita juga harus melakukannya. Ya, kalau kita tidak melakukan, apapun yang kita baca sudah begitu banyak, tetapi tidak pernah melakukannya, sama aja hidup saudara dan saya itu kosong. Sekedar tahu, tapi tidak pernah mempraktekkan di dalam hidup kita. Mari kita lanjut, Yohanes 1, 16-17. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jelas ya. Jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa, itu ada di perjanjian lama. Ya, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Nah, disitulah perjanjian lama itu adalah hukum-hukumnya dan mensupport dari perjanjian yang baru. Ya, melalui Yesus Kristus maka saudara dan saya diselamatkan. Ya, jadi yang terkasih, apa yang dimaksud dengan kasih karunia sekarang? Yang pertama, yaitu kasih karunia diberikan untuk orang yang tidak layak menerimanya. Bukan berdasarkan kebaikan orang tersebut, ya, tetapi dari kebaikan hati sang pemberi. Bukan upah atau jasa, tapi pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Ayo koreksi diri, berapa banyak dari kita yang kita ini sudah menerima pemberian yang daripada Tuhan, tapi kita tidak pernah menghargainya. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan untuk menuntun jalan hidup saudara dan saya. Ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki saudara dan saya melangkah. Ya, tetapi kita untuk membacanya aja kita sulit. Ya, tetapi apalagi kalau kita mau melakukannya. Ya, yang terkasih, mintalah hikmat daripada Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa menjabarkan kepada Anda dan saya apabila engkau tidak mengerti akan apa yang engkau baca. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa. Ya, yang kedua, kita bisa tahu bahwa sedemikian rupa kalau Anda menerima kasih karunia itu cuma-cuma yang terkasih. Sesuatu yang luar biasa. Ya, sedemikian yang oleh orang yang tidak layak, saudara dan saya itu dilayakkan. Misalnya, ada orang yang sakit di hospital. Dokter sudah memvonis, umurnya nggak bakal lagi, nggak bisa lanjut. Dia divonis mati karena nggak ada obat, nggak bisa diperbaiki kesehatannya apapun. Tiba-tiba satu hari dia mendengar pernyataan dokter bahwa aneh, ada sesuatu yang luar biasa. Nyatanya orang ini sembuh sempurna. Nah, ini adalah kasih karunia yang terkasih. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita yang gak layak ini loh. Atau yang simple lagi, misalnya Anda lagi makan di restoran. Tahu-tahu pada waktu Anda mau membayar, ya, harga makanan yang Anda beli, tahu-tahu yang penjualnya bilang, "Oh, Bapak, makanan Anda sudah dibayar sama orang yang tadi oleh si A atau si B." Nah, itu yang kita tidak pernah membayangkan dan memikirkan, tetapi itulah yang terjadi. Ya, berapa banyak mungkin ada di antara pendengar maupun jemaat yang pernah mengalami akan hal itu. Dan itu adalah kasih karunia ya yang terkasih. Ya, sedemikian. Jadi, ingatlah apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan dan apa yang tidak pernah engkau bayangkan, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Dan sekarang saya mau memberikan pertanyaan lagi. Bagaimana kita selalu mengalami kasih karunia Kristus? Nah, tuh. Ya, Anda mau nggak mengalami kasih karunia Kristus? Sedemikian rupa. Gimana caranya? Ayo, Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, yang di sini ya, yang terkasih, semuanya itu adalah grace atau anugerah. Ya,
Kalau Anda menerima kasih karunia daripada Tuhan, ya, itu berarti kita itu masuk melalui iman kepada kasih karunia tersebut. Ya, dan di dalam kasih karunia ini saudara dan saya berdiri megah dan berharap akan menerima kemuliaan Allah. Dan itu akan terjadi di dalam hidup kita yang terkasih. Jadi kalau saat ini engkau lagi mengalami tantangan, engkau lagi mengharapkan jawaban doa, engkau lagi menunggu sampai mimpi-mimpi indahmu itu terjadi, percayalah bahwa ada kasih karunia Allah. Amin. Melalui kasih karunia Allah ini akan menembus doa-doamu, akan menjawab mimpi-mimpi indahmu. Tapi yang nomor satu, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bawalah, dan itu adalah iman. Kita berharap dengan iman, percaya pasti kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Karena kita harus tahu bahwa keselamatan, berkat yang Tuhan berikan itu sebenarnya kita ini nggak layak menerimanya. Tetapi kalau kita itu sampai menerimanya, lah itulah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya. Ada amin? Ya, luar biasa. Sekarang saya mau tanya lagi, apa sih manfaat dari kasih karunia tadi itu apa? Yang pertama, yaitu menyelamatkan. Seperti tadi yang kita baca pada awalnya Efesus 2, 8-10. Ya, itu manfaat daripada kasih karunia. Yang kedua, kasih karunia itu menyelamatkan. Amsal 10:22. Yuk kita baca. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, ya, untuk mensupport daripada ayat ini yang terkasih, yang di sini dikatakan berkat Tuhan yang membuat saudara dan saya kaya, susah payah kerja double job, triple job, nggak bakal akan menambahinya. Ya, tapi firman Tuhan Anda tahu, ada yang tertulis, carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kepadamu. Amin. Jadi kuncinya adalah apa? Cari dahulu kerajaan surga. Berarti kita tuh mesti nempel, mesti ngomong terus. Maybe Anda lagi drive, nganter sekolah, jemput sekolah, atau Anda lagi cooking, lagi masak, lagi apa. Ucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah jawab doaku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ubah hidupku. Jangan lepas itu yang terkasih. Jangan lepas, saya udah praktek. Ya, dan itu benar-benar yang terjadi di dalam hidup saya. Amin. Ya, melalui kuasa pengucapan syukur, mujizat dinyatakan. Jangan mengeluh. Kapan sih aku ini dijawab doaku? Kok lama ya Tuhan? Kapan aku ini dijawab doa? No, oke? Mulai sekarang change. Aduh, anakku nakal terus hari cuma bikin ganggu orang tua. Nah, no. Terima kasih Tuhan, anakku adalah anak berkat, anak pujian, anak kebanggaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kadang-kadang kita ini salah ngomong karena apa? Emosi, udah capek ya. Sedemikian rupa para ibu-ibu muda saya kasih tahu, termasuk anak saya juga. Ya, sedemikian rupa. Ayo kita mau lihat ya yang terkasih, sedemikian rupa. Jadi di dalam kasih karunia itu sangat memberkati hidup saudara dan saya. Ya, di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Camkanlah ini yang terkasih. Banyak terjadi ya kalau Anda lihat. Ada orang udah kerja susah payah. Banting tulang sedemikian rupa dari muda. Kumpulin untuk hari tuaku. Tetapi pada hari tuanya dia sedikit pun tidak mengalami kerja susah payahnya. Ya, justru malah di hari tuanya dia ada tinggal di rumah sakit dengan segala penyakit yang ada. Lah ini yang disebut ya orang yang mengalami kemalangan yang sedemikian rupa. Ya, tidak dapat menikmati hasil daripada kerja susah payahnya sedemikian. Oleh karena itu saya menghimbau ya yang terkasih, ada dua hal. Mintalah kepada Tuhan kuasa untuk memiliki
Dan yang kedua, kuasa untuk menikmati. Amin. Minta. Anda sudah kerja susah payah ya, udah ngos-ngosan ada segala macam, tapi kita nggak bisa miliki. Semua harta apapun yang engkau kerja susah payah itu gone with the wind. Hilang semua, ditiup angin. Nah, sekarang doanya apa? Supaya itu tidak terjadi. Mintalah kuasa untuk memiliki dan kuasa menikmati. Sehingga di hari-hari yang mendatang, gak peduli apapun, saudara tetap menikmati hasil jeripayahmu. Ada amin yang terkasih? Ya. Dan yang ketiga, manfaat dari kasih karunia itu apa? Memampukan yang terkasih. Memampukan. Ayo kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin yang terkasih. Ya, maybe Anda tidak mengerti tentang ayat ini, coba dibaca sekali lagi. Anda dan saya ada sebagaimana ada kita sekarang, itu adalah kasih karunia. Ya, sekalipun Anda dengan susah payah apapun Anda harus menghidupi keluargamu, harus bekerja siang dan malam sedemikian rupa. Kalau Tuhan tidak memberikan engkau kekuatan, kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia, kita udah gak betah, udah gak tahan. Ya, sedemikian rupa. Jadi kalau engkau masih bisa bekerja di tempat yang engkau gak suka, di tempat engkau bekerja itu dengan keras, tekanan bertubi-tubi, ujian di tempat pekerjaan bertubi-tubi sedemikian. Kalau engkau tetap kuat dan ada hingga hari ini, itu kasih karunia. Bersyukurlah bagi anak-anak Tuhan yang mengalami kasih karunia. Atau mereka yang lagi mengalami persoalan problem yang berat di tengah-tengah keluarganya, rumah tangganya. Kalau engkau masih bisa bertahan sampai hari ini, engkau masih bisa bersama-sama dengan anak-anakmu, itu adalah kasih karunia juga. Amin. Ya, karena Tuhan sangat mengasihimu dan Tuhan gak pernah tinggalkan engkau sendiri. Di mana engkau berada, Tuhan juga berada. Amin. Oleh karena itu gak perlu takut. Hadapi tantangan hidup setiap hari. Pada waktunya engkau akan melihat Tuhan akan menjawab semua doa-doamu. Karena itu tertulis di firman. Bukan bohong-bohongan firman Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan ya dan amin. Aku akan membuat indah pada waktunya. Keep it. Pegang itu. Dia gak lalai akan janjinya. Alami yang terkasih. Tuhan izinkan kita masuk di dalam padang gurun. Aduh, gimana rasanya. Tuhan izinkan kita mengalami masalah tekanan hidup yang bagaimana. Tetapi juga Tuhan izinkan pada waktunya engkau akan menuai kasih karunia Tuhan itu. Dia akan membuat indah pada waktunya. In His time. Just wait. Amin. Tetap bersyukur, pasti. Makanya tiap hari ngomong, terima kasih Tuhan kau sudah jawab doaku. Terima kasih Tuhan semuanya baik, anak-anakku semuanya sukses menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak yang berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Ya, jangan komplain, jangan mengeluh. Itu adalah siasat iblis. Semakin kita komplain, semakin kita akan jatuh ke bawah. Dan berkat kita semakin tertutup. No. Jangan lakukan itu yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ya, terutama juga kalau engkau hidupnya pas-pasan, maybe saat ini. Tetapi engkau masih bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Masih bisa melakukan firman Tuhan. Bahkan masih bisa menolong orang lain. Itu adalah berkat yang terselubung yang pada waktunya engkau akan menuai. Pasti engkau akan menuai. Kita pasti akan menuai. Amin. Ya, luar biasa. Hiduplah dengan pengucapan syukur yang terkasih. Ya, jangan melihat sesuatu itu dari yang negatif. Lihatlah semua itu dari yang positif dan Tuhan ada bersama saudara dan saya. Ya, haleluya yang terkasih. Ya, kita akan melihat di sini bagaimana kasih Tuhan yang melalui kasih karunia-Nya itu hidup saudara dan saya itu sungguh diberkati luar biasa. Firman Tuhan juga mengatakan, bergembiralah karena Tuhan. Loh, disuruh bergembira loh. Ya, karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Loh, ya,
Disuruh bergembira sama Tuhan itu karena apa? Orang yang gembira, orang yang bersuka cita itu justru menjadi obat di dalam hidup kita daripada kita yang mau stres di kiri juga nggak ada selesainya. Daripada gitu kita melihat ada mata Tuhan yang melihat kita. Dan Tuhan lihat, oh iya ya anakku mengucap syukur. Nah, tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membuat mujizat. Amin. Ya, luar biasa. Mari yang terkasih, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia sekarang? Gimana kita, saudara dan saya, bisa hidup dalam kasih karunia? Yaitu yang pertama, hiduplah dengan selalu mengucap syukur. Selalu berterima kasih, sekalipun jawaban belum datang, sekalipun masalah Anda itu belum terjawab. Tapi ayo yang terkasih, ayo. Ya, kita mau tetap mengucap syukur, itu adalah kunci mujizat. Di dalam Anda mengucap syukur itu jalan pintas, jalan yang paling cepat untuk Anda menerima jawaban doa. Jangan lupa mengucap syukur. Amin. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, hiduplah dengan rendah hati. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya sih, jadi ini jelas tertulis di sini ya, Allah menentang orang yang congkak. Sekarang pertanyaan saya, ngapain saya jadi orang sombong? Ya, kadang-kadang kita tuh tanpa sadar bahwa kita ini sudah berperilaku sombong. Padahal kalau Anda membaca daripada firman Tuhan, di kitab Amsal, di kitab Mazmur, itu jelas tertulis. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Nah, lebih baik kita nggak perlu sombong. Kalau ada orang, engkau memiliki teman atau engkau di tengah keluarga, engkau memiliki sanak saudara yang berlaku sombong, yang merendahkan engkau atau menindas engkau, kasih semuanya, kasih. Biar hidup kita semakin diberkati. Amin. Itu udah diambil semua itu. Menghadapi orang-orang yang sombong kayak gitu, suruh ngambil semua. Nah, kamu mau menekan-nekan hidupku, kamu mau menekan anak-anakku, ambil semua. Malah hidup kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ya, jangan mau kalah yang terkasih. Yang ketiga, hiduplah dalam pengampunan. Artinya apa? Ampunilah orang-orang yang sudah menyakitkan hatimu, yang sudah mengecewakan di dalam kehidupan Anda. Ya, sedemikian rupa. Anda tahu cerita tentang wanita yang berzina? Wanita yang berbuat zina. Nah, sedemikian rupa apa yang Yesus katakan. Ya, di dalam Yohanes 8:15 nanti baca sendiri di rumah. Ya. Orang-orang mau melempari dia dengan batu. Ya, sedemikian rupa. Tetapi apa yang Yesus katakan? Pergilah engkau. Kalau Yesus sendiri mengampuni, bisa mengampuni kok kita ini loh yang menjadi manusia biasa yang penuh kekurangan kok enggak bisa ngampuni, ya bingung. Ya, harus kita melakukan pengampunan karena itu penghambat berkat kita loh. Itu yang menghalang-halangi berkat kita dan yang rugi kita sendiri yang terkasih. Ya, Yesus sendiri mengatakan, aku aja enggak menghakimi. Loh, Yesus aja tidak mau menghakimi. Yesus adalah pengampun dosa. Kalau kita memang mau bertobat dan minta ampun, pasti Tuhan Yesus ampuni. Amin, yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Yang keempat adalah hiduplah dalam kemurahan, yaitu suka memberi. Amsal 11:24-25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya, yang terkasih pendengar yang setia dan juga jemaat semua pasti tahu ceritanya Sakeus ya. Siapa Sakeus itu? Sakeus itu kan pemungut cukai toh, tukang pajak. Tukang pajak yang selalu morotin duitnya orang, ya. Tetapi sampai pada satu titik di mana dia itu mencari Yesus. Dia mengakui segala kesalahannya, mengakui segala dosanya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Jadi Sakeus ini bukan langsung diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa, tetapi Sakeus datang terlebih dahulu, dia mencari Yesus, ya, dan diampuni. Setelah Sakeus diampuni, kehidupannya diterima dan dia mengalami hati Tuhan.
Setelah Sakeus menerima hati yang baru dari Tuhan, hidupnya diubahkan dan dia menjadi seorang pemberi yang luar biasa. Bahkan dia bilang, Tuhan, apa yang sudah pernah aku peras dari orang-orang itu, aku akan mengembalikan 4 kali. Ya, 4 kali ganda dia mau kembalikan. Jadi artinya apa? Bukan saya berbicara tentang jumlah duitnya, bukan. Artinya Sakeus ini bertobat. Gitu loh. Dia nggak mau lagi jadi tukang pajak yang morotin orang terus. Sedemikian rupa ya yang terkasih. Ya, menabur itu adalah membukakan pintu berkat dalam hidup saudara dan saya. Ya, orang yang tangannya tertutup sangat sulit juga akan mendapatkan berkat tercurah dalam hidupnya. Ayo koreksi diri. Bukan berarti kita juga harus ambrol-ambrolan uang kemana-mana. Bukan. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, lakukanlah itu. Dan jangan menahan berkat daripada orang-orang yang Tuhan tentukan dalam hidupmu. Kalau kita menahan berkat daripada orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidupmu, itu kita akan nanti berurusan sendiri dengan Tuhan. Ya, juga berhati-hati di dalam kita menabur. Kalau engkau menabur kepada seorang yang pemain judi atau pemain yang nggak benar di dalam itu salah. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa. Ada seorang yang bernama Rockefeller. Ya, dia adalah sangat amat kaya. Ya, saudara tahu dia mempunyai gedung di New York yang sangat megah, yang luar biasa. Tetapi pada satu hari dokter berkata kepadanya, Rockefeller, umurmu nggak lama lagi loh. Kamu punya kanker usus. Jadi hidupmu cuma tinggal 3 bulan. Ya, dan dia menangis yang terkasih. Karena dia nggak merasa umurnya sangat singkat. Ya, sedemikian rupa. Dan kemudian dia lari kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, buat apa aku sukses? Kalau hidupku sebentar lagi umurku cuma tinggal 3 bulan, Tuhan. Aku nggak mau, Tuhan. Kalau engkau mau ambil ya ambil. Tapi hartaku ini bagaimana? Hartaku ini melimpah ruah. Orang kaya sangat amat kaya raya. Akhirnya pada saat itu hatinya digerakkan. Uang yang ada pada dia langsung dia sebarkan untuk menolong orang-orang yatim piatu atau siapapun yang membutuhkannya. Dia mulai menabur yang terkasih. Ya, dia menabur dan menabur. Dia sadar bahwa apa yang dia miliki, setiap dolar itu bukan miliknya dia, tetapi adalah dari pemberian Tuhan. Berapa banyak kita, anak-anak Tuhan yang korup dengan Tuhan. Merasa, me I mine, aku yang kerja loh Tuhan, ya ini punya aku. Padahal lupa nafas hidup dari mana. Ya, dan sedemikian untuk hanya glamurnya diri sendiri. Untuk menolong orang lain yang dalam kesusahan, dalam keadaan mana, I don't care. Nah, kalau sudah hal-hal yang sedemikian ya orang itu tersebut berurusan sendiri dengan Tuhan. Tapi yang saya maksudkan di sini, saya tidak berurusan dengan orang yang mau memberi, tidak memberi, bukan urusan. Tetapi kita mau melihat apa yang Tuhan Yesus melalui firman-Nya itu ya dan amin. Dan setelah Rockefeller melakukan hal-hal sedemikian, dia tolong semua orang-orang yang di dalam kesusahannya yang sedemikian rupa. Dan hidupnya, hatinya juga diubahkan. Di mana yang dia ketakutan mati, dalam cuma 3 bulan dia nanti mati. Tapi sejak dia mendengar itu, setiap hari dia menabur. Dan dalam dia menabur itu, dia mengalami sukacita. Hatinya mulai diubahkan. Dia bersukacita, semakin dia ada apa yang ada, dia kasih, dia beri, buka sekolah, buka hospital, buka apa saja, semua apa yang dia beri. Akhirnya 1 bulan lewat, umurnya sudah lewat dari 3 bulan, dia tetap hidup. Masih ada. Setelah 1 tahun dari apa yang kata dokter, dia katakan 3 bulan, dia masih ada. Dia masih hidup. Semakin semangat lagi dia di dalam memberi, dan dia juga tidak pernah kehabisan. Dan itu yang anehnya. Ya, pokoknya dia tidak mau mati, dan hasil kerja payah uangnya yang bermiliar-miliar itu, yang billion itu juga tidak berarti. Makanya selagi aku hidup, aku mau apa yang aku miliki untuk menolong semua orang yang dalam kesusahan. Yang terkasih dan pendengar yang setia, apa yang terjadi? Rockefeller yang sudah divonis umurnya hanya 3 bulan. Akhirnya menjadi 33 tahun. Dan dia meninggal dalam usia 88 tahun.
dengan hati yang penuh sukacita, dan apa yang dia taburkan tidak pernah habis-habisnya di dalam hidupnya. Pilihan ada di dalam tangan saudara dan saya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan gak pernah berbohong. Tetapi kalau apa yang saudara kerja keras hanya untuk kepentingan kita sendiri, ya saya gak ngeritik, saya gak apa ya, saya belajar dari firman Tuhan. Ada kuasa di dalam engkau mengembalikan milik Tuhan, menabur kepada sesamamu yang membutuhkan, itu ada berkatnya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Mari, banyak sekali orang-orang yang di sekeliling kita itu orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan kita, maybe kita tidak pernah tahu. Ya, tetapi pemberian yang berasal daripada Tuhan yang sudah diberikan kepada masing-masing saudara dan saya, satu hari kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada amin yang terkasih? Ya, mari yang terkasih. Hari ini kita sudah belajar mengalami kasih karunia Allah. Pertanyaannya, apakah kita pernah berpikir bagaimana keadaan kita bila tidak memperoleh kasih karunia Allah? Bayangin kalau Anda dan saya nggak pernah terima kasih karunia itu. Apakah kita kuat menjalani hidup ini? Ya. Yang kedua, sudahkah saudara dan saya meresponi kasih karunia Allah itu dengan baik? Dengan tetap bergairah, bersukacita, melayani Tuhan. Ya, mengejar untuk dapat melakukan panggilanmu masing-masing. Ya, karena itu yang Tuhan tunggu-tunggu terus yang terkasih. Ya, mari. Dan sebagai ayat emas, kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus bertumbuh yang terkasih. Karena kasih karunia itu sudah dikasih. Kasih karunia itu sudah diberikan dalam hidupmu dan hidupku. Dan apakah saudara sudah mengenal Tuhan, mengenal Juru Selamatmu Yesus Kristus? Tapi bagi kita itu seolah-olah Tuhan Yesus datang, saudara dan saya diselamatkan is nothing. Ya udah, pokoknya aku udah anak Tuhan, pastor. Udah gak usah diomong lagi lah, aku udah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tapi kita pekerjaannya kita tuh apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu dan hidupku kita tidak lakukan. Sama aja hidup saudara itu kosong seperti bonsai. Maybe engkau tetap diberkati. Sekarang yes masih diberkati, tapi ingat. Ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita dan tetap Tuhan menunggu Anda melakukan panggilanmu. Saya hanya mengingatkan, ya, hanya bagi Tuhan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya, karena Tuhan mau Anda bukan menjadi orang Kristen bonsai, tetapi orang Kristen yang bertumbuh-tumbuh menjadi terang dan berkat bagi sesama kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh hidup di dalam meresponi akan panggilan-Mu, meresponi akan kasih karunia yang sudah Engkau berikan di dalam hidup umat-Mu. Sehingga kami boleh melayani Engkau dengan bergairah. Kami boleh menjadi pengikut-Mu dengan penuh sukacita dan berapi-api Tuhan. Mau menjadi berkat dan terang bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus Tuhan. Baik bagi pendengar yang setia maupun semua jemaat. Berikan setiap mereka, setiap kami semua ini, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hati yang haus dan lapar untuk lebih mengenal akan firman-Mu dan melakukannya. Sehingga hidup kami Tuhan tidak sia-sia. Kalau Engkau Tuhan membukakan mata hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar daripada khotbah ini. Hati mereka Engkau ubahkan untuk mencari kebenaran yang sejati dari firman-Mu. Maka kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang akan mengubah di dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus juga bagi mereka yang sekarang dalam keadaan sakit. Mungkin mereka berada di hospital. Mungkin mereka ada di dalam rumah-rumah mereka dan merindukan jawaban doa agar kesehatannya boleh tersembuhkan. Mari Bapa, melalui kuasa darah Yesus, anak-anak-Mu ini boleh mengalami mujizat kesembuhan,
Apapun yang dideritanya, ajarkan mereka untuk mengucap syukur bahwa darah Yesus mampu menyembuhkan mereka. Dan Engkau pasti memberi yang terbaik menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga bagi mereka yang di dalam kesulitan pekerjaan, yang mengalami masalah di dalam finansial, di tengah keluarga, juga untuk membiayai hidup anak-anaknya. Tuhan Yesus tolong. Engkau Jehovah Jireh, Engkau mampu memberikan mujizat-Mu, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, sehingga persoalan rumah tangga mereka, keuangan mereka yang dibutuhkannya boleh teratasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu, karena burung-burung di udara Tuhan pelihara. Demikian setiap keluarga yang membutuhkan perubahan dari ekonomi mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi mereka juga yang mengalami hubungan sosial antara suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Tuhan tolong berikan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga hati mereka penuh pengampunan, mampu mengampuni segala sesuatu yang pernah menyakitkan hatinya. Beri mereka hati yang baru ya Bapa. Terima kasih. Biarlah kasih Tuhan meluber di dalam setiap hati yang membutuhkannya. Terima kasih, hari ini kami sudah belajar Tuhan. Kasih karunia-Mu melebihi di atas segala-galanya. Dan biarlah itu Tuhan, umat-Mu baik pendengar maupun jemaat mengalami kasih karunia Allah, sehingga hidupnya diubahkan luar biasa. Terima kasih Bapa, untuk firman-Mu kami mau bertumbuh dan lebih-lebih karena menerima kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Yang terkasih, ya mari kita mau semua. Sudah menerima pelajaran yang khusus dari Tuhan, bagaimana Anda dan saya boleh mengecap tentang kasih karunia Kristus? Mari kita juga memberikan kasih karunia yang sudah engkau terima, jabarkan juga kepada sesamamu yang mereka butuhkan. Ya, mengejar kehendak dan kemurahan daripada Bapa. Ya, untuk menjadi hak kita. Kasih karunia bukan menjadi hak kita yang terkasih, tapi itu adalah pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidupmu dan dalam hidupku. Dan jadilah kita juga penabur, memberi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.